Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nang Ismail, Prodi Teknik Informatika. Saya akan mengerjakan tugas mandiri membuat aplikasi Android Studio 3 halaman. Android Studio. Di sini saya sudah membuat proyeknya namanya tugas 3 halaman. Berhubung saya sudah merangkum kodenya, jadi tinggal dimasukin aja. Tapi saya akan jelaskan. Untuk bagian pertama, kita copy bagian sini saja. Kita nggak pakai construct layout ya, kita pakai linear layout sebagai root layoutnya. Saya menggunakan linear layout sebagai layout utama dengan orientasi vertikal. Jadi artinya orientasinya vertikal dan lebarnya mengikuti si induknya ya, yaitu si device-nya masing-masing. Dan untuk backgroundnya putih, ini untuk kode warna putih ya. Lanjut kita text view. Untuk text view di sini akan menampilkan foto ya, yang dimana di halaman pertama itu tuh teks bagian fotonya dicetak tebal dengan ukuran 24 size per pixel, dan untuk si teksnya dicetak di tengah-tengah ya, center, dan untuk paddingnya sekitar 8. Lanjut, sini untuk kontainernya pakai view flipper ya. Komponen inti di sini adalah wadah ya. Jadi dari 3 halaman itu kita akan membungkusnya. Jadi 3 halaman dibungkus. Mungkin kalau diibaratkan seperti buku ya. Buku kita jilid 3 HPS, kita jilid jadi buku. Nah, view flipper ini sebagai penjilidnya. Lanjut kita ke view flipper. Sekarang kita masuk ke bagian image ya. Ini view flippernya udah ya, lupa. Untuk bagian image di sini akan menampilkan foto, dimana untuk besarnya fotonya itu tuh sekitar 300 di pixel, dan untuk posisi fotonya dicetak di tengah dan center crop, yang dimana source-nya itu tuh diambil dari drawable dan foto. Ini nama fotonya. Lanjut, sini untuk video view-nya ya. Kenapa di sini nggak ada source videonya? Karena nanti video source-nya itu tuh kita akan ditambahkan di bagian main KT ya, bukan di XML.
Sini untuk linear layoutnya, sebagai layout linearnya, sini akan menampilkan text view yang dimana ini sebagai identitas saya, ini nama. Kalian juga bisa menambahkan lagi kalau kurang, misalnya ada identitas lain seperti hobi. Sebagai contoh ya, kita tambahin misalnya sini prodi. Untuk prodi teknik informatika, atau ada identitas lain bisa di copy paste lagi aja, misalnya hobi, misalnya hobi tidur. Tuh. Jadi kalian bisa menampung banyak identitas, tinggal tambahin text view banyak kalian yang mau. Lanjut, kita ini untuk navigasi tombol ya, yang dimana ntar ada tombol next sama previous, atau bisa disebut before. Nanti secara logikanya kita akan di main katanya di sini sebagai tampilannya saja, ntar akan menampilkan si tombolnya saja. Untuk fungsinya mungkin ntar di coding di bagian main katanya. Lanjut ke main kt. Sini saya sudah merangkum main katanya. Kita paste, terus di sini kita edit. Ini package itu sebagai paket aplikasi kita ya, paket project kita, yang dimana paket ini tuh mencakup semua semua kode, bukan semua codingan ya, semua aplikasi ini kita samakan sama nama projectnya. Oke, kita jelaskan di baris ini dulu, di package tugas 3 halaman, dari package sampai ini mungkin ya. Di sini tuh saya mulai dengan menulis package dan mengimpornya beberapa komponen. Jadi kita akan mengimpor beberapa komponen dari luar, misalnya kayak tombol, navigasi, tampilan dan lain-lainnya. Lanjut untuk kelas main activity-nya, yang dimana saya membuat kelas main activity dan mendeklarasikannya 3 komponen. Jadi ada 3 ya, ada view flipper, ada title text, sama video view, yang dimana di sini tuh sebagai kelas yang 3 halaman, nanti ada halaman 1, halaman 2, sama halaman 3. Terus lanjut ke override. Override itu fungsinya sebagai kalau diibaratkan kita punya toko buku, kita mewarisi ke anaknya, tapi anak kita itu tidak mau pengen jual buku tapi jual misalnya makanan. Nah, si override itu cuman ngeganti si fungsinya aja. Kita mewarisi tapi fungsinya diganti, tidak merubah ke si pewarisnya. Oke, kita lanjut ke bagian view view flipper ini ya. Di sini kita akan memanggil ya dari main activity main XML, yang dimana di sini tuh sebuah ini diambil dari ID-nya view flipper, dan title text juga akan diambil dari ID-nya title text. Lanjut untuk atur sumber videonya ya, yang dimana di sini atur sumber videonya kita simpennya di bagian res, di folder raw, dan untuk nama file videonya video. Kalian bisa ubah aja, sesuaikan nama file Anda.
Terus lanjut untuk tombol next ya, ini untuk tombol next ini sebagai logika ya. Jika indeks kurang dari 2 maka dia akan apa, si indeks kurang dari 2 tuh maksudnya kurang dari 2 halaman ya, karena kan kita mentok-mentoknya sebagai 3 halaman ya. Nah di sini tuh logikanya, jadi indeks itu sebagai halamannya. Kalau indeksnya kurang dari 2 dia akan masih menampilkan tombol next, tapi jika sudah melebihi 3 maka tombol next tidak ada karena tidak ada halaman 4 ya. Dan ini untuk logika tombol Vervius-nya yang dimana if indeks lebih dari 0 ya. Ingat, lebih dari 0. Jadi mau seberapa pun, mau 1, 2, 3, 4, 5, previous itu masih tetap ada ya. Lanjut, setelah logikanya di set, kita update page-nya. Jadi biar setiap kali perpindahan halaman, si update page-nya itu tuh selalu diupdate terus ya. Eh, Lanjut ke private pun ini untuk fungsinya, fungsi ini memperbarui judul halaman sesuai indeks ya, sesuai yang tadi. If indeks sama dengan 1 maka akan dimulai. Jika eh, jika sebaliknya berarti dia akan berhenti, dia akan memberhentikan si videonya. Kita akan menambahkan foto terlebih dahulu. Berhubung fotonya saya sudah menyimpan sih, sudah menyiapkan, kita tarik aja. Untuk foto tadi disimbolnya di drawable ya. Tadi itu nama nama ininya my photo ya. Berarti kita harus mengedit my. Nah, kita edit aja namanya jadi foto saja biar nggak ribet. Refactor, kita rename jadi foto. Oke, untuk videonya kita tarik, kita simpan di raw ya, karena kita nyimpen untuk memanggilnya, kita simpan di folder raw ini ya. Kita refactor lagi biar sesuai namanya, refactor rename video. Oh maaf tipe, biasaan tipe. Refactor rename video. Udah ya,